Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Siapa Ibu? Siapa? Ampun nggak internet. Bentar ya Bapak Ibu. Sama di dua atom deh. Atom 7. Apakah share layar saya bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Bentar ya. Saya ulang. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Tia Aska sebagai Country Manager Class Point Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini. Kemudian Ibu Arfiani, Ketua IGI Sulawesi Selatan. Kemudian coach saya yaitu Bapak Abdul Rahman, Bapak Asmar Ahmad, dan Bapak Syamsir Mapiol Lawang. Terima kasih untuk kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Dan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita belajar bersama di sini ya. Walaupun saya di sini itu statusnya sebagai narasumber, tapi kita belajar bersama. Ya. Nah, di sini pada pelatihan kita malam hari ini untuk Class Point, sebenarnya Class Point ini ya itu sebuah platform yang nantinya akan hadir ya. Hadirnya itu di dalam PowerPoint. Bapak Ibu selama ini pasti sudah terbiasa membuat presentasi atau misalkan membuat materi untuk siswa-siswinya menggunakan PowerPoint. Nah, nanti Class Point ini ada di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi Class Point ini nantinya akan membuat pembelajaran kita, membuat PowerPoint kita itu semakin powerful ya, dan menjadikan pembelajaran yang interaktif seperti itu. Class Point ini memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Nah, jadi di sini ya dari Class Point ini nanti Bapak Ibu biasanya kan menyampaikan materi itu dalam slide ya. Nah, slide materi itu bisa kita ubah jadi sebuah kuis interaktif gitu, Bapak Ibu ya. Ini pengenalan dulu. Nah, Class Point ini terhubung langsung di PowerPoint. Nanti ada di dalam PowerPoint itu nanti Bapak Ibu ya. Kemudian keuntungan dari Class Point ini ya, itu kita bisa melakukan pembelajaran dua arah. Itu tanpa keluar dari PowerPoint. Kemudian siswa itu juga tidak perlu download aplikasi. Jadi siswa cukup login saja, nanti bisa terhubung dua arah di Class Point kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keunggulan yang lain dari Class Point ini yaitu jawaban siswa itu otomatis tersimpan dan bisa kita download nilainya sebagai bahan analisa.
Nah, slide yang tadi saya sampaikan, slide materi itu kita bisa ubah menjadi kuis interaktif hanya dengan satu klik tombol saja, Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan PowerPoint. Tampilan PowerPoint. Nah, di sini ada class point yang bertuliskan in now class point ini. Nah, di sini. Nah, ini contoh dari slide slide materi yang Bapak Ibu share itu nanti. Nah, dengan satu klik saja multiple choice ini di sini diklik, nanti slide Bapak Ibu bisa berubah menjadi kuis yang langsung bisa dijawab oleh siswa-siswi Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk contoh pengaturannya seperti ini. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, siswa saat bergabung di kelas kita itu hanya perlu login saja atau membuka di Google www.classpoint.apps atau bisa juga menggunakan QR code. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dengan ClassPoint ini ya, itu membuat pelajaran kita itu menjadi semakin kegiatan belajar ya, kegiatan belajar kita itu semakin menjadi lebih efisien. Contohnya bagaimana? Sering kita sebagai pendidik ya, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik saat kita menyampaikan sebuah materi, kemudian kita menanyakan kepada anak didik kita, apakah yang sudah kita pelajari itu sudah kalian pahami? Adakah materi yang masih belum kalian pahami? Itu pasti itu yang menjawab itu ya anak itu lagi ya, yang vokal atau yang pintar pasti sudah gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang introvert misalkan atau misalkan anak-anak yang belum bisa tapi malu mengungkapkan? Nah, dengan ClassPoint ini nanti ya siswa-siswi itu bisa mengungkapkan secara langsung ya. Contohnya seperti yang saya tampilkan di sini. Ya, menggunakan short answer. Ini jawaban dari siswa-siswi dari pertanyaan yang diberikan langsung muncul di layar kita, di laptop kita gitu ya. Misalnya ini ada dari Nabila Hasna. Insya Allah sudah Ustazah, kalau ada kelas tambahan mau dibagikan di bagian merasionalkan juga ya Ustazah. Terima kasih. Tuh contohnya. Kemudian ada juga yang masih belum paham ya. Kemudian yang menentukan pangkat kali belum paham Ustazah dari Zaskia. Nah, itu ya. Itu salah satunya. Kemudian menggunakan word cloud. Nah, di sini jika kita pengen mengetes ya, mengetes atau berbagi kepada siswa, misalkan ini, apa kata murid saat Bapak atau Ibu menggunakan ClassPoint di kelas? Bapak Ibu itu langsung merespon, ya kan? Nah, ini jawaban udah langsung keluar nih. Jawaban yang hurufnya paling besar itu berarti jawaban yang paling banyak. Tuh, jadi yang paling besar ini kan keren ya, berarti banyak yang menjawab keren, keren seperti itu. Ini hanya pengenalan dulu ya Bapak Ibu, caranya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ini ya, yang respon dari siswa, menarik, menyenangkan, dan seterusnya. Nah, ini ya, mengapa kok harus ClassPoint ya? Karena apa sih? Guru itu tidak perlu belajar menggunakan perangkat terpisah, nggak usah menggunakan perangkat terpisah, materi sendiri, kemudian kuis sendiri ya. Dengan ClassPoint itu materi dan kuis bisa jadi satu, gitu ya. Semua bisa diakses dalam Microsoft PowerPoint ya. Jadi semua keajaiban itu terjadi dalam PowerPoint, ya. Nah, seperti itu awalan kita ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan ini dari pengenalan ini, selamat datang yang baru bergabung. Sekarang sudah 13 ya, baru 13. Peserta keseluruhan ada 30, berarti masih banyak yang belum bergabung, tapi sudah melewati jadwal, jadi kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Untuk link presensi nanti akan saya bagikan di grup WA saat selesai Zoom. Ya, saat selesai Zoom meeting, saya akan bagikan link presensi untuk Bapak Ibu isi ya sebagai tanda hadir Bapak Ibu di sini.
Oke. Untuk selanjutnya ini. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ini ada contoh dari slide. Sebentar. Nah, muncul apa tidak ya di Bapak Ibu ya? Muncul. Muncul ya. Muncul. Nah, apakah pagi ini sarapan apa? Nah, ini pakai word cloud. Word cloud ini berarti nanti siswa-siswi kita ya atau Bapak Ibu itu bisa mencet ini ya, diklik di sini. Nanti akan masuk ke jawaban. Jadi nanti otomatis bisa mencatat jawaban di situ ya. Nah, kita nanti akan praktek Bapak Ibu ya. Kita akan praktek nanti. Nah, Bapak Ibu nanti bergabung di kelas itu dengan ini yang pakai HP bisa keluar dulu ya, maksudnya nggak keluar dari Zoom sih ya, bisa menuju ke Google, kemudian Bapak Ibu nanti bisa klik ketikan www.classpoint.apps ya, nanti akan saya bagikan kode kelasnya ya. Ini contohnya, ini lingkari yang merupakan hobimu. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan ingin mendapatkan respon dari siswa. Siswa itu kan hobinya pasti berbeda-beda ya. Nah, menggunakan slide drawing ini, nah saat diklik, jadi nanti kursor siswa atau misalkan siswa pakai HP, layar sentuh jari siswa itu akan menjadi pena otomatis ya Bapak Ibu. Jadi mereka akan bisa melingkari atau memilih sendiri mana sih hobi saya di sini. Nah dari sinilah minat anak untuk belajar itu sudah mulai terangsang. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Di zaman digital sekarang ini kan kita sudah sering melihat ya, nggak usah jauh-jauh anak saya sendiri dan Bapak Ibu ya. Kalau belajar itu ya lebih suka menggunakan gadget daripada menggunakan buku. Kalau mau penjumlahan, pakainya gadget Bapak Ibu, pakainya papan tulis digital. Nggak mau pakai menggunakan pensil, menggunakan kertas. Beda semangatnya itu beda ya. Bapak Ibu pasti nggak asing ya melihat anak kecil itu pandai dalam menggunakan TikTok, kemudian pandai dalam menggunakan snack video dan lain-lain ya. Jadi kecenderungan ke bidang teknologi itu lebih jauh, lebih baik dan lebih sangat menstimulasi anak. Jadi kalau kita sebagai guru terus kita tidak mau berkembang, ya kita akan kalah dengan gadget. Meskipun tugas kita itu sebagai guru itu bukan hanya mencerdaskan, tapi menanamkan moral kepada anak, mendidik jiwa anak ya untuk bisa menjadi pelajar Pancasila. Ya. Tapi kita juga perlu berkembang. Kita itu perlu berkembang, kita perlu menuntut anak ya agar anak itu bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Tidak hanya cenderung ke hal negatifnya, tapi kita juga harus mendorong ke hal yang positifnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini ada banyak sekali contoh-contoh, nanti bisa kita mainkan bersama. Ini sebagai pembuka saja ya, sebagai pembuka saja. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menggunakan kelas point ini, ya nanti untuk kelas point itu sebenarnya berbayar Bapak Ibu, berbayar. Nah, nanti sebagai peserta saya nanti akan saya berikan kode. Di kode ini nanti bisa digunakan untuk update ke Pro selama 1 bulan. Ya. Nah, kode ini nanti saya berikan besok ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya laptop atau menggunakan laptop SD atau menggunakan laptop inventaris apapun itu, kita bisa coba instalasinya besok malam ya. Kita bisa coba instalasinya besok malam, saya pandu secara online ya. Nanti kita bisa langsung praktek bersama
ya Bapak Ibu. Nah, jadwal kita itu untuk pertemuan dalam virtual ini hanya sekitar 1 jam ya, karena keterbatasan waktu di sini saya. Nah, nanti yang lain adalah mandiri, belajar mandiri. Nanti saya akan upload materinya di WA, kemudian Bapak Ibu juga bisa japri saya atau telepon saya jika ada yang ingin ditanyakan setelah Zoom selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan perkenalkan nah, untuk panduannya. Untuk panduan instalasi ClassPoint di sini. Kalau kita mau menginstal ClassPoint itu minimal untuk laptop kita itu menggunakan Windows 10 Bapak Ibu. Jadi kalau Windows kita masih Windows 7 atau Windows 8 itu masih belum bisa karena tidak support ya. Nah, bagaimana biar support, Bu? Saya kok komputernya atau laptopnya masih menggunakan Windows 7. Nah, kita bisa update online gitu ya. Kita bisa update online, kita update ke Windows 10-nya ya. Kalau Windows ke-11 mungkin kalau untuk laptop yang lama itu mungkin speknya tidak support ya. Jadi kita bisa coba untuk update ke Windows 10. Tuh. Ya, nanti kalau besok nanti kita mulai coba instalasinya secara online di sini bersama-sama. Apabila masih tidak cukup waktunya, kita bisa lanjut di pelatihan mandiri ya. Kita bisa lanjut di Japri atau di WA, kita konsultasi, kita belajar bersama. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu di sini ya. Nah ini cek kelengkapan ya Bapak Ibu, cek kelengkapan dan kondisi laptop atau PC sesuai dengan prasyarat instalasi ClassPoint. Nah, minimal itu Windows 10 atau 11 ya. Kemudian Office-nya 2013. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saat kita menginstal, kita download aplikasinya itu, nanti pastikan itu tidak ada PowerPoint yang sedang terbuka. Jadi semua slide kita atau tugas kita dalam PowerPoint kita tutup dulu, kemudian kita install ya aplikasinya. Nah, di sini. Installnya sebenarnya mudah Bapak Ibu. Seperti kita install aplikasi yang lain ya, kita buka di classpoint.io di situ ya. Kemudian di sini kita klik free download-nya ya. Kita klik free download-nya lebih dulu. Kemudian sini kita isikan data kita ya, data kemudian nama kita, kalau bisa emailnya yang kita gunakan karena kita pendidik pakai yang belajar ID ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak punya ya berarti pakai email yang biasa, ya pakai yang Gmail gitu. Nah, ini ya, saat sudah diunduh ya, unduhan kita masuk di sini, kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, saat sudah selesai kita klik 2 kali ya. Kita run atau kita install di sini. Jangan lupa dicentang dulu ya Bapak Ibu. Kita setujui semua peraturan atau lisensi dari ClassPoint, kita setuju dulu, kita centang dulu. Kemudian kita install di sini. Ya. Setelah itu setelah proses install itu selesai, finish. Nah, saat finish ya, Bapak Ibu di pojokan ini tampilan PowerPoint itu ya di pojok bawah kiri itu tertulis Now ClassPoint. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita berhasil Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berhasil kita buka PowerPoint-nya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada di slide di PowerPoint kita itu sudah muncul Now ClassPoint. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nanti kalau kita klik itu banyak keajaiban yang akan kita temukan di dalamnya ya Bapak Ibu. Jika ClassPoint itu masih gagal terinstall ya berarti kita kembali lagi ke awal. Apakah speknya kita cukup laptopnya ataukah
Windows kita yang perlu diupdate Ampun deh. terlalu lama, mungkin pakai Windows 2003 ya. Jadi kita harus update. Jadi kita lihat dulu speknya. Speknya bagaimana cara ngeceknya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa link untuk ini ya. Nih, https testdownload.inno.com, tes download. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang muncul dari laptop Bapak Ibu ya. Di sini namanya Windows 11 ya. Service-nya non, versinya 10 ya. Nah, ini. Nanti akan muncul seperti ini. Jika kita memenuhi dan kita terpenuhi pasti akan bisa. Bisa ya. Ini untuk ini kita kalau misalkan kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang ada kendala, bisa saya bantu secara langsung nanti ya. Untuk pengenalan dari cara instalasi ClassPoint sendiri. Ya. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah muncul ya slide saya? Muncul ya Bapak Ibu di sini. Sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata waktu rapat kita tersisa hanya 5 menit saja di sini. Iya. Jadi ini untuk pengenalan ClassPoint saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan, bisa belajar mandiri, kita lanjutkan di grup kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti saya bantu jawab sebisa saya. Dan untuk link presensi mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit lagi saya bagikan. Untuk tugas Ibu jangan khawatir ya, tugasnya sangat mudah sekali nanti saat pertemuan kedua dan terakhir gitu ya. Untuk hari ini hanya pengenalan instalasi, kemudian membangun kelas masa depan itu seperti apa. Mohon maaf sekali karena ternyata Zoom saya hanya 1 jam saja, tidak ada 1 jam ini ya, 40 menit ternyata. Jadi di luar prediksi saya. Jadi untuk mudah-mudahan besok kita bisa maksimal, kita bisa maksimal 2 jam ya. Kalau waktu tidak cukup berarti kita 3 jam, saya akan usahakan ya. Untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf karena keterbatasan saya di sini. Semoga Bapak Ibu masih tetap bisa mengikuti sampai besok malam. Kita akan terhubung di grup WA ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, kita berkembang bersama, dan mohon maaf sekali lagi. Semoga Bapak Ibu tidak merasa kecewa ya dengan presentasi saya pada malam hari ini. Dan oh ya, untuk informasi saja Bapak Ibu, nanti saat pelatihan kita selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari IGI ya, Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, yang nantinya ditandatangani oleh ClassPoint Indonesia, yaitu Ibu Tia Aska sebagai Country Manager ClassPoint Indonesia, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu tetap mengikuti Zoom, kemudian mengisi link presensi, dan nanti di hari terakhir ada tugas ya, tugasnya mudah kok Bapak Ibu, nanti kita bisa sharing ya.
Mudah-mudahan kita sehat selalu, kita bisa bergabung bersama dan menjalin persaudaraan di sini, kekeluargaan, dan terima kasih. Mohon maaf setulus-tulusnya. Saya ucapkan selamat istirahat untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Bosan kayak gitu.